Dia ada karena ada tulang rusuk laki-laki. Dia ada untuk menemani laki-laki. Tugas dia terkadang melebihi tugas laki-laki. Dia adalah wanita hebat Indonesia. Saat ini kita berada dengan wanita-wanita hebat Indonesia, terutama wanita hebat dari Jawa, khususnya Yogyakarta. Dan sebelah saya ini ada laki-laki juga hebat. Oke guys, kali ini kita akan bicara-bicara mengenai wanita hebat Indonesia, di mana semuanya tergabung dalam organisasi bernama Forkom. Ya. Dan ketuanya adalah Ibu Yuli. Ya, mungkin perlu saya perkenalkan satu persatu ya, tapi IG-nya nggak usah ya. Sebelah saya namanya Mas Arya Kamandanu, kemudian Mbak Rere. Ya, sebelahnya mungkin Esti, Cornelia Indah, dengan Dewi, Indras, Mbak Berta, Purwanti, Yuli, Arum, Mbak Ines, dengan Anita, dengan Yukira. Yang biasa mungkin orang sudah tahu ya dengan Yukira ya. Oke, saya sendiri Marto Klewer ya di sini. Kita akan bertanya kepada Mbak Yuli bahwa katanya di Jogja itu ada perkumpulan yang namanya Forkom, Forum Komunikasi tentang Perempuan Berbudaya Indonesia. Ya, sekarang kita tanya kepada Ibu Yuli. Ibu Yuli mungkin bisa menjelaskan mengenai Forkom dan SSB. Siap. Matur nuwun waktunya. Saya sebagai Ketua Forum Komunikasi Perempuan Pelestari Budaya Nusantara. Forum Komunikasi Perempuan Pelestari Budaya Nusantara ini kebetulan ada di Yogyakarta. Untuk teman-teman yang bergabung di situ. Jadi Forum Komunikasi Perempuan Pelestari Budaya Nusantara ini adalah wadah dari komunitas-komunitas pelaku pelestari budaya yang ada di Yogyakarta. Tapi khususnya perempuan ya? Sebetulnya kalau untuk komunitas-komunitas itu memang sekarang ini yang sedang bergerak ya, itu memang kebanyakan mayoritas adalah perempuan-perempuan. Tapi untuk realitanya pada saat berkegiatan itu kakung-kakung juga ada di situ. Iya. Jadi memang tidak menutup kemungkinan untuk pergerakan ini sebetulnya adalah memang perempuan-perempuan yang ada di depan. Untuk yang kakung-kakung ini nyengkuyung seperti itu. Begitu ya teman-teman ya kurang lebih. Jadi Forkom ini adalah wadah dari komunitas-komunitas pelaku pelestari budaya yang ada di Jogja.
Salah satunya beberapa yang ada di Forkom itu seperti perempuan berkebaya, komunitas perempuan berkebaya. Lalu ada komunitas pecinta Sanggul Nusantara. Kemudian ada komunitas kain kebaya Indonesia. Kemudian PBBN ya, PBBN itu pecinta busana budaya Nusantara, dan masih banyak lagi. Ini memang alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 2 tahun yang lalu, persisnya 14 November 2021 begitu. Jadi memang kebetulan kalau kita bicara 2 tahun yang lalu itu perempuan-perempuan yang biasa menggunakan busana kebaya dan jari ini belum seperti semarak seperti sekarang. Mbokmu anggo jarian ra mbokmu. Jarian kudune melu. Kebetulan gagasan ini memang dari Pak Arya. Waktu itu memang dengan obrolan-obrolan sangat ringan. Lalu saya sebagai waktu itu ngobrol yang sangat sederhana ini, saya kira mungkin saya kebetulan punya teman-teman ada di komunitas A, B, C, D, E, saya kumpulkan bagaimana kalau kita waktu itu yuk kita bareng-bareng duduk bersama, kita saling asuh bersama-sama untuk mengangkat budaya ini. Dan alhamdulillah dengan pergerakan yang 2 tahun mungkin seperti dinas-dinas atau dari teman-teman yang ada di segala macam sudut di kota Yogyakarta ini melihat ternyata asik juga ya. Ternyata selama 2 tahun ini akhirnya mungkin bisa kita lihat sendiri seperti apa perkembangannya. Bagus ya. Nah, luar biasa. Jadi setiap dinas membuat acara ataupun apa, UMKM aja pada pakai pakaian kebaya seperti itu. 2 tahun yang lalu itu baru 1-2 komunitas yang memang bergerak seperti itu. Mekaten kurang lebih seperti itu. Kalau SSB sendiri kapan itu berdirinya? SSB alhamdulillah ini juga anugerah yang luar biasa. Lahirnya Forum Komunikasi Perempuan Pelestari Budaya Nusantara yang kedua, jadi ulang tahun yang kedua. Saya diberikan anugerah yang luar biasa, Mbak Yu yang ada di sini. Ini master semua loh Mas. Wah, ada yang punya keahlian narinya tuh, waduh udah goyang. Tangannya gitu ya. Itu. Lalu ada yang punya keahlian juga main teater. Wah nih, kalau kita bicara teater, kalau udah bergetar semua tuh ikut berdek. Nah, ya, kayak gitu. Terus banyak ini punya keahlian. Ini master semua. Kalau kita bicara kayak Sekar Suluh Budoyo, memang ini berada di dalam Forum Komunikasi Perempuan Pelestari Budaya Nusantara. Jadi sanggar. Ini bentuknya sanggar. Jadi kiprah dari Mbak Yu di sini akan semua tercurah di situ. Mengenai musik, mengenai tari, mengenai teater, apapun itu. Jadi bisa ditumpahkan di situ, dituangkan semua di situ. Nanti ketika kami ini bicara atau ketemu dengan siapapun, menanyakan Forkom dan misalnya mau ikut dalam beracara, kami sudah siap seperti itu. Nah ini tujuannya ke depan untuk menteladani para generasi penerus kita. Memang mungkin yang paling gampang tuh ngajak mbok-mbok atau Mas. Nanti mbok-mboknya ini biar ngajari ke putra-putra. Ayo. Nah kita udah jadi, kita ada yang bisa sampaikan di situ. Mekaten kurang lebihnya. Kalau untuk syarat masuk ke Sekar Suluh Budoyo itu syaratnya apa? Mungkin ini ada nanti pemirsa wanita Jogja, ada yang mau gabung di SSB ini, syaratnya apa nih? Sebenarnya syaratnya tidak terlalu syarat itu sebenarnya tanpa syarat. Syaratnya adalah serius, kemudian siap kiprah untuk Sekar Suluh Budoyo mengangkat itu tadi, karena kami memang militan ya, tidak ada yang unsur harus dibayar dan apa mboten. Pokoknya kami gabung aja. Gabung tapi harus serius dan jangan nyun sewu ketika kita beracara seperti sekarang ini. Ini luar biasa loh, kami bisa mengumpulkan Mbak Yu yang harus meninggalkan kegiatan rumah. Mungkin di rumah masih yang ada yang belum disapu tadi pagi berangkat. Sudah ada beberapa yang pulang tadi. Lah itu kan mungkin lebih ke gini nyun sewu syarat bergabung mungkin siapapun
asal mereka paham dengan visi dan misi kita dan sanggup untuk melaksanakan, itu aja sih. Jadi visi misi kita apa, kemudian mereka sanggup dan serius untuk memang sama-sama berjuang melestarikan budaya Nusantara, monggo. Tanpa syarat ya, tanpa syarat apapun. Jadi Karena nanti memang kalau ada pemirsa yang ingin gabung gitu masih bisa nih. selalu sangat bisa, terbuka. sangat terbuka. Nah ini maaf nih, kalau mau bergabung harus menghubungi siapa ini? Atau lewat Rumah Kayu TV? Monggo, sebetulnya siapapun yang berada di sini yang kenal nanti biasanya otomatis itu akan mengkomunikasikan, terutama kepada saya, Mbak Yuli, ini ada yang mau bergabung seperti ini, monggo. Mungkin yang lebih tahu jenengan seperti ini ketika ingin bergabung, beliaunya seperti apa gitu. Siapa saja sebelumnya oke sih Mbak Yu yang di sini saya sangat. Oke teman-teman, jadi kalau mau bergabung di Sanggar Suluh Budaya, Sekar Budaya. Sekar Suluh Budaya, bisa hubungi nomor di deskripsi. Apa sih Mekari? Mesti bisa menghubungi di nomor, bisa menghubungi nomor admin di deskripsi. Menyelenggarakan. Deskripsi. Oke, menghubungi nomor yang tertera di bawah ini ya, di sini ya. Nanti ada di deskripsi. Ya. Boleh menambahkan. Jadi kita ke Forkomnya ya. Jadi memang ini latar belakang berdirinya dulu Forkom. Kenapa sih kita harus ada Forkom? Itu kan berawal dari kami berdua ya, waktu itu tuh sering kan kami melihat Sering berdua ya Mas? sering berdua. Bahkan kita kalau ngobrol ini habis 24 jam. Ada berhadapan 24 jam. Berarti pemirsa harus tahu bahwa Mas Ari dan Mbak Yuli ini suami. Jelas. Oh iya. Nanti jadi fitnah ini. Nanti pikirannya berdua waktu itu. Terus awalnya kan kami melihat banyak sekali penggiat-penggiat pelestari budaya Nusantara, gitu. Banyak sekali komunitas, banyak sekali, dan mereka fokus untuk gimana caranya melestarikan budaya Nusantara. Dan mereka masing-masing mempunyai spesialisasi. Karena misalnya kita bicara perempuan bersanggul Nusantara, berarti tekanannya adalah sanggul di situ. Kemudian ada KKI, kain kebaya Indonesia. Berarti yang ditekankan di situ adalah kain kebayanya. Kemudian ada perempuan berkebaya, berarti di situ berkebayanya. Cuman beberapa ya, kayak kalau kita lihat mereka sering kadang berkompetisi gitu kan, seakan-akan ini yang paling hebat, ini yang paling bagus Dari ini komunitas itu ya. Nah, terus kemudian muncullah mungkin kenapa kita tidak persatukan komunitas-komunitas tersebut dalam satu wadah komunikasi sehingga bisa saling sharing. Otomatis ketika kita bicara sanggul, ya kita akan banyak mendapatkan ilmu dari perempuan bersanggul karena dia fokusnya di sanggul. Kalau kain ya di kain, kalau di kebaya ya kebaya kan gitu. Kita harus bisa mengakui bahwa mereka spesialisasinya di situ. Nah, kalau mereka seandainya bisa bergabung, saling asuh tadi seperti yang disampaikan Bu Yuli ya, asuh itu kan saling mengasah, saling menimba ilmu, saling mengasihi dan saling ngemong. Nah, itu akan akhirnya bukan jadi kompetisi yang saling menjatuhkan, tapi kalau saling mengisi, berlomba-lomba untuk kebaikan sesuai dengan spesialisasinya masing-masing dan saling belajar satu sama lain. Nah, akhirnya kita semua kan akan dapat ilmu yang komplit ini. Nah, seperti itu awal dari berdirinya Forkom itu, seperti itu aja. Itu ya pemirsa, ini tadi diceritakan oleh pemain film Arya Dwi Pangga ini tadi. Mbak Nita mau nambahin? Ayo, apa Mbak Nita? Apa yang bisa ditambahin? Monggo. Kalau saya mungkin yang paling Mudah. paling mudah sebenarnya segan. Mungkin bisa ke yang lebih senior. Tidak apa-apa. Yang senior saya pengen dengar dari yang paling muda. Ya. Menyampaikan apa ya? Kalau saya mungkin lebih kepada Forkom juga. Jadi memang saya berharap ke depan akan semakin banyak komunitas yang bisa mengenal bahwa di Jogja itu kita ada Forkom, forum komunikasi perempuan pelestari budaya. Tetapi seperti tadi kata Bunda Yuli, tidak menutup kemungkinan juga kalau nanti ke depan
ini akan menjadi wadah bukan hanya untuk kaum perempuan. Karena tujuan Forkom ini kita melestarikan. Tujuan kami itu visi misi ke depan bagaimana budaya ini dilestarikan terutama kepada generasi milenial. Jadi harapan kami ke depan akan semakin banyak komunitas yang bergabung dengan Forkom. Nama Forkom juga semakin dikenal, kemudian komunitas Sekar Sulu Budoyo juga semakin bergaung, semakin dikenal. Saya mengajak mungkin bunda-bunda di luar sana yang punya potensi bisa menari, bisa menyanyi, atau bisa melakukan sesuatu untuk Indonesia. Ya, kita di sini semua ini bunda-bunda saya yang senior, orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa. Saya juga masih banyak belajar dari mereka, dan betul tadi seperti Mas Arya bilang, semua orang tuh pasti punya kelebihan masing-masing ya. Seperti saya kalau disuruh nari, saya bilang tadi, wah kalau menari saya kayak kanebo kering. Saya mending mundur kalau disuruh menari ya. Tetapi kalau untuk menari di sini banyak yang hebat-hebat. Jadi saya percaya kita semua punya potensi masing-masing yang nantinya bisa saling mengisi menjadi satu rumpun yang dimana kita bisa melestarikan budaya Indonesia. Karena kalau bukan kita yang mencintai budaya kita, siapa lagi? Dan itu memang mungkin kita bersyukurnya di Yogyakarta, kota budaya, kota pelajar, ada satu forum, ada satu komunitas yang orang-orangnya militan, tergerak untuk mau memberikan tanpa, mohon maaf ya, mungkin tanpa berpikir saya harus mendapatkan keuntungan apa, tetapi kita memberi. Kita mungkin bukan seperti zaman dulu yang berperang atau seperti apa, tetapi inilah yang bisa kami lakukan untuk kita tetap mencintai Indonesia. Mungkin begitu kalau dari saya. Monggo bisa ditambahkan sama bunda-bunda. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Mbak Anita. Anita. Ini kebetulan Nyun Sewu, beliau di Forkom adalah sebagai sekretaris. Oh, sekretaris Forkomnya. Ya. Teman-teman bisa hubungi Mbak Anita juga kalau pengen tahu tentang Forkom, kalau Bu Yuli pas lagi sibuk. Tapi kalau beliau pas lagi sibuk banget, jangan lupa ini. Tapi yang jelas Forum Komunikasi Perempuan Pelestari Budaya Nusantara tidak terafiliasi politik ya, dan independen, pure, murni kita independen. Oke guys, itu tadi keterangan dari mereka, dan kalau nggak salah saya pengen nambahi bahwa SSB ini sudah melakukan rangkaian kegiatan diantaranya menari, kemudian latihan teater, seperti itu. Setiap hari apa kalau teater? Setiap hari Sabtu jam setengah 11. Ini kebetulan kelas ini ada di, memang baru pertama, nanti ada kelas kedua, kelas ketiga, dan pasti apa istilahnya, kita berharap ada perkembangan berkelanjutan. Tidak hanya teater. Tidak ada menyanyi, menari, gamelan, karawitan, mocopat itu. Luar biasa teman-teman. Jadi banyak sekali kegiatan di SSB ini. Ayo kita gabung ke SSB ya teman-teman. Jangan lupa hubungin nomor akun kita. Nanti akan kita sambungkan kepada Bu Yuli. Jadi kedepannya Bu Yuli setelah berbicara di sini, berjanji sama kita, dia akan mengangkat dengan Mas Arya soal budi pekerti. Nantikan ya episode berikutnya. Omah Kayu TV. Oke. Terima kasih, selamat sore. Jadi ini mungkin bisa mewakili para laki-laki, ya, para pria, bahwa memang kita harus sangat mengakui kehebatan dan keberadaan perempuan atau wanita. Karena memang kalau kita bicara perdamaian, ya kalau temanya perdamaian pasti ada kata perdamaian, berarti ada kata konflik. Sedangkan konflik secara pribadi bisa diselesaikan dengan logika, sedangkan konflik secara sosial atau kemasyarakatan praktis kita harus menggunakan hati, di mana perempuan sebagai penyeimbang, perempuan menggunakan 9 hati 1 logika, sedangkan laki-laki menggunakan satu hati 9 logika. Untuk itulah maka sekarang ini pun seperti bangsa Indonesia juga banyak mengirimkan delegasi-delegasi perdamaian dari perempuan dan wanita ke luar negeri dalam rangka untuk
menjaga perdamaian secara internasional. Menurut saya seperti itu.